Jangan mendahului kemauan rakyat. Oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita sering ya mendengarkan paslon sebelah mengatakan kalau akan satu putaran. Sepertinya sangat pede sekali ya, karena survei-survei yang menunjukkan bahwasanya 02 itu selalu berada di atas. Nyatanya banyak juga ya pakar politik yang mengatakan bahwasanya tidak lebih dari 50% guys. Justru stuck dan relatif menurun. Tentu hal itu kita sebagai pendukung 01 tidak percaya jika paslon sebelah menang satu putaran gitu. Nah tapi berbeda dengan paslon Amin guys, dimana Amin ini justru semakin kesini malah semakin menggelegar. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kita bisa melihat ya, setiap kunjungan Pak Anies Baswedan kampanye kemanapun selalu ramai dan membludak. Banyak banget yang menginginkan perubahan karena mungkin sudah capek ya begini-begini terus gitu, apa-apa mahal lagi kan. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat mungkin juga kan. Dan banyak lagi macamnya, sehingga membuat masyarakat banyak menginginkan perubahan. Dan Pak Anies lah satu-satunya calon presiden yang mengusung tema perubahan. Ya teman-teman semua, mengenai satu putaran itu di sini Pak Anies akan coba sedikit menjelaskan ya. Tapi sebelumnya ada juga ya info-info mengenai orang-orang kaya di Indonesia ini yang mengatur sepertiga perekonomian Indonesia, yang kemarin itu katanya menjatuhkan pilihannya kepada paslon sebelah ya. Dan hal itu pun dikomentari oleh Pak Anies Baswedan, di mana ada penanya bahwasanya Pak Anies itu adalah calon presiden termiskin. Beda dengan sebelah. Coba bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan? Kita lihat videonya. Kita tidak bisa melarang orang untuk memilih A atau B atau C. Betul ya? Kita tidak bisa melarang. Tapi kami ingin sampaikan kepada semua bahwa rakyat Indonesia mendengar kabar itu. Bahwa ada yang disebut sebagai sepertiga yang pegang perekonomian Indonesia mendukung satu calon. Dan itu bukan dikatakan oleh orang luar, itu dikatakan oleh orang dalam. Kalau dikatakan oleh orang dalam itu artinya obrolan di dalam yang diungkapkan keluar. Oke? Dan bila itu diungkapkan, maka rakyat sedang diberitahu oleh yang bersangkutan. Kenapa diberitahu? Karena kita tahu yang satunya seperti kami, poster-posternya itu poster rakyat. Yang warnanya beda-beda, tulisannya beda-beda, fotonya pun hampir sama. Hampir, belum tentu sama calonnya. Fotonya hampir sama. Karena dibuat secara sukarela, di banyak tempat dengan uang sendiri, dengan bahan sendiri, dengan perjuangan sendiri, dipasang sendiri. Karena itu posternya tidak sama. Yang dapat dukungan dari sepertiga penguasa ekonomi itu posternya di mana-mana seragam semuanya. Artinya siapa? Dibuat di pabrik, didistribusikan ke seluruh Indonesia. Yang ini dibuat di rumah tangga dan di tempat relawan-relawan dan dipasang di mana-mana. Ini adalah kode keras untuk rakyat Indonesia. Mau pilih mana? Calon dukungan konglomerat atau calon dukungan rakyat? Silahkan rakyat Indonesia menentukan pilihannya. Itu aja jawabnya. Ya, jawaban yang sangat bagus ya dari Pak Anies Baswedan. Ya teman-teman semua, di video yang kedua ini jawaban juga dari Pak Anies Baswedan mengenai tentang satu putaran, di mana kalau dua putaran akan justru menghabiskan dana APBN yang lebih banyak lagi. Coba penjelasan dari Pak Anies Baswedan bagaimana? Tadi disebut berapa? 27 triliun. APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti
Gasnya gini, sekarang dipasangkan satu putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Gini, one man one vote dipertahankan. Jangan sampai one man one vote one time. Betul tidak? Nanti kita bergerak, sekarang dicoba dikurangi putarannya, besok bisa-bisa idenya, udahlah nggak usah pakai putaran-putaran, perpanjangan-perpanjangan saja. Betul tidak? Jangan mendahului kemauan rakyat, oke? Nanti yang ngomong satu putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Apa yang terjadi? Tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Jadi jangan pernah ojo ngege mongso. Apa ngege mongso itu? Yang ngege mangsa ya di sini sih. Itulah sebabnya. Jadi menurut hemat kami, serahkan kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan satu putaran atau dua putaran. Jangan sekali-sekali mencoba ngajari rakyat. Karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Oke? Yang kedua, rakyat akan menentukan pilihannya karena itu dijaga. Dijaga betul. Ini bukan yang dijaga itu bukan suaranya paslon 1, 2, 3, bukan. Yang dijaga itu suara rakyat yang harus dipastikan tercermin dalam tabulasi suara nasional. Oke? Jadi saya melihat ini bukan soal murah dan mahal, tapi ini soal bagaimana hasil pemilu itu menghasilkan pemerintahan yang legitimate. Kalau pemerintahan tidak legitimate nggak diakui. Nih saya kasih contoh. Kompetisi sepak bola, tapi yang menang itu karena diuntungkan oleh wasit, diuntungkan oleh penyelenggara. Betul? Nanti ketika dia terima trofi dengan tidak percaya diri. Kenapa? Karena dia bukan pemenang yang sesungguhnya. Dia hasil olah-olahan antara wasit dan penyelenggara. Ketika itu adakah yang mempercayai dia sebagai pemenang? Tidak, itu legitimasi moralnya turun. Kita ingin pemilu yang legitimasi legalnya kuat, legitimasi moralnya kuat, sehingga dia bisa menjalankan pemerintahan dengan baik untuk manfaat kita semua. Itu jawabnya. Ya lagi-lagi ya bagus banget jawaban dari Pak Anies Baswedan. Nih terlihat ya bahwasanya Pak Anies itu memang pintar berkata-kata. Itu memang harus pemimpin harus pintar menyusun kata, berkata-kata, mengolah kata. Agar apa ya, ini tadi bisa menjelaskan apa yang ditanya atau apa kemauan dari masyarakatnya. Ya tadi juga ada kata-kata menarik dari Pak Anies Baswedan ya, yang mengatakan jangan-jangan yang ngeributin satu putaran itu justru malah tidak masuk putaran yang kedua. Menarik sekali. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan lagi videonya. Sebenarnya saya curiganya Mbak ya, narasi satu putaran yang digemakan oleh kawan-kawan yang ada di kubu Pak Prabowo itu sebenarnya secara data internal mereka sendiri mereka nggak yakin dengan itu. Akhirnya kemudian perlu dukungan-dukungan dari luar, support-support dari luar agar memastikan narasi itu terjadi. Kenapa begitu? Kita melihat dalam debat terakhir bagaimana Mas Gibran mengalami sentimen yang sangat negatif di media sosial. Tapi mereka yakin elektabilitasnya bagus kan? Nah, keyakinan itu kan boleh-boleh saja semua orang. Saya menghargai misalnya Mas Uki sebagai senior. Tapi bicara tentang etika misalnya, nggak pantas kalau misalnya saya memanggil Mas Uki hanya dengan nama saja, nggak pakai Mas misalnya. Sama dengan kemarin. Secara hukum nggak ada yang melarang Jokowi menyatakan seperti itu. Tapi secara etika menjadi bermasalah. Dan kenapa etika ini berani dilanggar? Kalau orang bermain catur Mbak. Pada saat awal-awal mungkin pionnya dulu yang maju gitu, terus kudanya yang maju, seternya yang maju. Kalau sudah mau kalah baru nih rajanya bergerak ke sana. Kita takutnya itu. Tapi nggak etis mana yang begini? Apa lebih tidak etis ibu-ibu ini? Prabowo Subianto, penghargaan kebohongan terlebay. Terus dia bilang tidak akan membiarkan pembohong ada di kursi pemimpin. Waduh, gua cuman mau nanya, rasa ludah hasil fermentasi 2019 tuh gimana ya biar jadi enak? Kasih micin apa biar jadi enak itu ludah? Hilirisasi Pak Jokowi. Hilirisasi. Tuh lihat, hilirisasi merugikan masyarakat lokal. Tuh, data dari Kompas. Anies, Ganjar itu semua ada hilirisasi, tapi nggak main hilirisasi aja. Apa-apa solusinya? Solusi yang konkret ada. Paling konkret. Hilirisasi solusinya udah kayak teh botol sosro. Pikirin juga nasib masyarakat yang ada di bawah, gimana nasib mereka, kemiskinan yang meningkat di wilayah mereka. Lu mah enak tinggal di luar negeri, nggak kena dampak buruknya. Nih gua saranin ya, kurang-kurangin minum asam sulfat. Tambang ilegal gimana solusinya? Cabut izinnya, nggak jelas. Ya pasti kalian pernah berpikir ya, walaupun hanya sedikit atau pernah dengar gitu.
Setiap debat cawapres selalu aja kita mendengarkan kata-kata hilirisasi. Dan itu banyak banget ya kata-kata hilirisasi. Dan kalian ya bisa nilai sendirilah gimana. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Saya tuh kalau saat ini Prabowo Gibran menempati posisi pertama di berbagai hasil surveinya lembaga survei, saya nggak kaget. Justru yang buat saya mengagetkan dan mengejutkan itu mereka sampai hari ini belum bisa nembus 50% persatu itu loh. Oke. Dan mereka tuh paling lengkap loh. Logistiknya juga semuanya, yaitu logistiknya banyak banget, mesinnya banyak banget. Semua hal mereka punya gitu, termasuk mereka punya Jokowi gitu. Tapi belum bisa nembus 50% persatu. So artinya memang ada daya kritis rakyat Indonesia yang digunakan pada saat memilih presiden kita nanti di 2024. Nah, menurut saya itu yang tidak disadari oleh 02 gitu ya. Jadi kalaupun kemudian Pak Jokowi secara terang-terangan mengatakan saya bisa loh mendukung, saya bisa loh berkampanye, dan publik merasa bahwa itu adalah untuk 02, belum tentu juga publik akan menerima positif pernyataan presiden itu. Gitu. Sebenarnya misalnya akhirnya presiden memutuskan ya udah deh, saya kalau bahasanya di X itu kan Prabowo Gibran all in. Akhirnya cuti gitu ya. Kampanye itu juga belum tentu positif. Yang dilakukan 02 so far ya memang gimmicks gitu. Substansi saya rasa sangat jauh ketinggalan dibandingkan 01 dan 03. Bahkan saya berani bilang di beberapa debat penampilan Pak Prabowo itu kosong, penampilan Mas Gibran kosong. Dua-duanya bahkan ya. Ya, elah Pak. Kemarin orang-orang disuruh pada netral. Segala menteri, pejabat, aparat disuruh netral Bapak. Lagi dan Bapak kok begitu? Mestinya nih Pak nih ya, jangan kayak gitu juga Pak. Lemah lo kita. Lah kita dilihatin sama negara lain ini. Udah malu banget. Bujuk. Jangan gitu lagi Pak ya. Kagak enak kita sama tetangga no. Diperhatiin banget. Ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Udah seharusnya dong 01 kampanye akbarnya di JIS. Nah, sekarang nih 02 harusnya bukan di GBK dong. Harusnya di mana tuh? Di Put Estate no, di sono di Kalimantan. Aduh Bang Ngoblak ini ya. Sungguh keterlaluan lu Bang. Iya juga ya, Pak Anies nanti kampanye akbarnya di JIS ya, itu jelas Pak Anies yang buat. 02 di Put Estate. Ya nggak gitu juga lah Bang, jangan Bang. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, buat yang bilang kalau pernyataan Pak Jokowi itu adalah tidak bermasalah, karena itu ada dalam undang-undang. Ya, soal undang-undang dan aturan ini bisa diperdebatkan. Kalau kita bisa lihat secara runtun tentunya akan banyak sekali perdebatan dan perbincangan soal ini. Tapi masalahnya adalah begitu. Dalam sejarahnya belum pernah ada presiden yang mengucapkan kalimat seperti yang Pak Jokowi ucapkan. Bahkan Soeharto pun yang otoriter belum pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di atas hukum dan aturan itu ada moral, etika, dan kepantasan. Jadi ya kita bisa lihat dari sini apakah pantas, apakah beretika, dan apakah tidak bertentangan dengan moral kita pernyataan dari Pak Jokowi ini. Dan kalau menurut saya, seharusnya yang menjadi tagline Pak Jokowi ini bukan revolusi mental bagi rakyatnya, tapi revolusi moral dan etika bagi para penyelenggara negara. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhak untuk ikut kampanye, tapi harus mengajukan izin cuti kepada Presiden, yang adalah Jokowi. Kebayang nggak nanti suasananya ketika Jokowi mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi? Pak Presiden, saya mau mengajukan cuti Pak. Loh, kenapa cuti Pak? Saya ini kan Presiden, jadi saya mau kampanye, karena itu saya mengajukan cuti. Lah, sama, saya juga mau berkampanye, saya juga mengajukan cuti. Lah Pak, kalau Bapak cuti, saya cuti, terus kita mengajukan cutinya ke siapa?
Berarti presidennya harusnya bisa membelah diri ya. Aduh, udah aneh-aneh. Di video selanjutnya ini sebenarnya video lama ya. Ini ada Gus Miftah yang sedikit menyindir tentang debat cawapres kemarin itu ya. Coba kita lihat dulu videonya. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kleru. Mas Gibran dihina. Anak ingusan. Nggak bisa apa-apa. Dibully. Samsul. Belimbing sayur. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kleru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Izinkan saya menanggapi ya. Nggak tahu acara tersebut monolog atau orang lain bisa bertanya ya. Enak saja ceramah seperti itu ya. Jika monolog, tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang yang mendebat. Tapi di sini saya akan mudah sekali mendebat Anda, Nita ya. Pertama, nyanyian fals tadi tidak akan tercetus dari mulut Anda jika KPU dari awal menolak pendaftaran peserta yang di bawah umur ya. Karena batasnya minimal 40 tahun, bukan di bawah itu ya. Termasuk 37 tahun. Meskipun MK sudah menyatakan, sudah memutuskan bahwa keputusan MK itu dinyatakan melanggar kode etik berat ya. Keputusan Anwar Usman, pamannya Gibran di MK itu melanggar kode etik berat ya, ingat ya. Jika KPU tertib mengikuti persyaratannya, harusnya menolak peserta yang memang tidak memenuhi syarat menjadi capres atau cawapres. Lalu selanjutnya, jika Gibran bocil itu dianggap suhu, tentunya Gibran tidak menghindari ya, datang di acara debat-debat di BMUI, datang di acara undangan BMUI para mahasiswa atau ormas-ormas Islam ya, jika mau dianggap suhu. Nah, kalau tidak datang memenuhi undangan tersebut, itu suhu apa cupu? Jika dianggap suhu, kenapa harus menyembunyikan sebuah alat di balik kerahnya ya? Inilah pentingnya kita mengetahui seorang tokoh, apalagi calon pemimpin bangsa. Apalagi calon pemimpin ini, kita harus mengetahui dia itu otentik apa kosmetik ya. Karena berbicara di depan publik itu bisa saja itu berupa hafalan ya, bukan merupakan sebuah otentik dari pribadinya. Ya, mudah-mudahan para tokoh agama ini tidak mudah menerima amplop dari para politisi atau dari tim ses, sehingga dia bisa objektif dalam menilai, bisa clear dalam berpikir, bisa lurus dalam memandang, bukan banyak berkata-kata dengan banyak tipu muslihat. Ngeri. Ya, itu teman-teman semua ya, dan kita bisa menilai sendiri ya, siapa yang memihak, siapa yang tidak objektif. Ya, begitu pokoknya. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya videonya. Gua nggak menanggapi lah karena tadi abang ini udah jelas, clear. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.